supaya kita semua semangat ya adik-adik ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk memuji Engkau. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami mencintai Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Pakai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan ku mau cinta Yesus dengan segenap hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, tutup matanya, katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan sekali lagi ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Katakan dengan sepenuh hati adik-adik ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Tuhan, adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh Tuhan sama-sama dengan mendengarkan Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau pakai adik-adik kami Tuhan Yesus untuk semakin lebih lagi memuji Engkau Tuhan, untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati adik-adik Tuhan. Biarlah hati mereka Tuhan Yesus selalu tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang cinta sama Tuhan Yesus katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita? Coba angkat tangannya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama bersorak-sorai. Yeay. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay! Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik. Amin. Karena Tuhan kita penuh kasih, kita juga harus saling mengasihi. Yeay. Mari kita nyanyikan satu pujian kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Oke adik-adik, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik sudah membaca Mazmur 91. Sekarang kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih adik-adik sudah membaca Pentakosta ketiga. Sebelum kita memulai mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh Tuhan Yesus sama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah sekarang Tuhan Yesus kiranya kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kakak yang akan memberikan kami Tuhan firman Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Taruh benar-benar Tuhan firman ini Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak main-main Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang hebat. Hanya di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, salam adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya siapkan hati dan pikirannya ya. Semuanya tetap fokus. Biarlah firman hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi apa? Menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah adik-adik sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk cerita firman Tuhan kita hari ini, kakak bawa sesuatu loh. Ini apa ya? Nah ini apa? Ya benar, ini adalah api. Api ini ada hubungannya dengan cerita kita pada hari ini. Nah adik-adik, jadi pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Jadi adik-adik, dia membuat patung dari emas yang sangat tinggi. Dan dia juga membuat peraturan bahwa seluruh umat Babel harus menyembah dan sujud kepada patung yang ia buat. Jikalau mereka menolak untuk menyembah patung tersebut, mereka akan dilemparkan kepada apa? Api yang bernyala-nyala. Nah, adik-adik, ternyata di kota Babel itu
ada anak-anak Tuhan yang tinggal di situ. Adik-adik udah tahu belum siapa orangnya? Ya, pasti ada ya yang tahu ya. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cerita hari ini memang sudah sering adik-adik dengar, tetapi biarlah adik-adik nggak bosan dengarkan cerita firman Tuhan ini, karena cerita ini sangat luar biasa. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ketahuan karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Raja menyuruh menangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mereka dibawa kepada raja. Raja bertanya kepada mereka, "Hei, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kalian tidak mau menyembah patung yang aku buat?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, adik-adik, "Rajaku, percuma kami menjawab, tidak ada gunanya kami menjawab, karena jikalaupun Tuhan yang kami sembah kan sanggup menolong kami, dan jikalaupun Tuhan kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung dewa yang Tuhan buat." Ketika raja mendengar perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, adik-adik tahu nggak? Raja sangat marah. Dia sangat-sangat marah, bahkan mukanya langsung berubah. Dan dia langsung memerintahkan para prajuritnya untuk mengikat Sadrak dan Abednego, diikat, badannya diikat semua, dan menyuruh prajuritnya untuk menambahkan api menjadi 7 kali lipat. Dan akhirnya adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego langsung dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Wow, serem ya adik-adik ya. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Dan tiba-tiba adik-adik, Raja Nebukadnezar kaget. Kenapa kaget ya? Kaget karena yang dia lihat di perapian itu ada 4 orang. Padahal kan ada 3 orang. Siapa namanya tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 3 orang. Tetapi yang raja lihat ada 4 orang. Ternyata yang satunya adalah siapa? Malaikat Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan raja sangat kaget. Akhirnya dia datang menghampiri perapian itu dan langsung memanggil nama Sadrak dan Abednego dan menyuruh mereka keluar dari tempat itu. Adik-adik tahu nggak? Sedikit pun tidak ada yang terbakar pada kulit Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal adik-adik tahu nggak, orang yang melemparkan Sadrak dan Mesak dan Abednego ini, ketika mereka melemparkan mereka bertiga, mereka langsung mati di tempat itu juga. Tetapi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terjadi apa-apa. Bahkan tubuhnya semuanya ke dalam keadaan baik, adik-adik. Itu semua karena apa? Karena Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu. Dan ada sesuatu yang luar biasa, yaitu Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang Babel untuk menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan pada waktu itu juga semua orang Babel bertobat. Mereka sujud menyembah
kepada Tuhan, bukan kepada dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan pada waktu itu juga ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego diangkat menjadi penguasa Babel. Wow, luar biasa ya adik-adik, pertolongan Tuhan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu. Adik-adik, hari ini tema kita adalah berharap kepada Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Hari ini cerita firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus apa adik-adik? Kita harus berharap kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan yang sama menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Tuhan yang sama juga yang akan menolong adik-adik dan saya. Oleh sebab itu, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama menaruhkan hati, pikiran, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, COVID semakin banyak yang kena, tetapi adik-adik, satu hal yang kita percaya, bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan, setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan lindungi. Seperti Mazmur 91, itu akan terjadi bagi orang yang terus mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, jadi kita nggak perlu takut ya, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ngerasa sedih. Karena kenapa? Ada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menjaga kita, menolong kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi adik-adik ingat ya, teruslah andalkan Tuhan kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian melangkahkan kaki kalian. Ingat, terus menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini sampai di sini firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, dan adik-adik semakin hari semakin menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, dan semakin hari iman adik-adik semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Semuanya tutup matanya adik-adik. Oke, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimana mereka terus berharap kepada Tuhan dan mereka ditolong oleh Tuhan. Dan kami percayakan juga dalam hidup kami, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu juga akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka akan dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Hidup mereka akan berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka, bertumbuh dan berbuah, dan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus terus menyertai kami. Roh Kudus terus menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.